Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melanjutkan kembali sesi perkuliahan kita untuk mata kuliah Entrepreneurship Pendidikan. Mudah-mudahan perkuliahan siang hari ini membawa barokah buat kita semuanya dan bisa kita implementasikan tentunya yang terpenting karena perkuliahan ini sebagian besarnya masih teori. Nah, nanti tinggal pandai-pandainya kita untuk meramu menjadi tataran praktis di satuan pendidikan kita masing-masing. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita mulai perkuliahan kita ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, kemarin kita mendiskusikan satu tema yang sudah Bapak Ibu kumpulkan. Jadi saya lihat di Google Drive sudah banyak sekali yang mengumpulkan, ya, yaitu tentang langkah-langkah yang akan Bapak Ibu lakukan eh, jika Bapak Ibu diminta untuk membuat program peningkatan entrepreneur bagi guru dan siswa. Kemudian yang kedua, buatlah programnya. Program yang menurut Bapak Ibu bisa menumbuhkan jiwa entrepreneur baik bagi guru maupun juga siswa. Nah, kemudian diminta untuk menuliskan alasannya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tugas yang kemarin, yang kedua ini lebih kepada tataran praktis atau operasional di dalam rangka kita menerjemahkan konsep entrepreneurship kemarin yang sudah kita diskusikan. Baik, kita langsung saja mendiskusikan ini. Eh, saya akan pilih secara acak saja ya, Bapak Ibu, menggunakan spin wheel seperti biasa. Oke, saya akan cak. Mudah-mudahan nanti yang terpilih yang sudah rawuh di Zoom. Oke, baik. Ya, siang-siang ini hawanya agak sejuk, sepoi-sepoi anginnya di tempat kami. Mungkin di tempatnya Bapak Ibu juga tidak berbeda jauh ya. Sama Di Pak, sini agak ada redup-redup, hujan mendung ini. begitu. Tutup baru Hujan selesai. juga ya, baru selesai. Oke, berarti tidak beda jauh. Baik, diskusi awal mudah-mudahan bisa memacu adrenalin kita, membuat hawa panas biar tidak larut dengan suasana yang spoi-spoi. Kita acak saja Bapak Ibu. Ya. Iya, Pak Yai Hasan ini memungkinkan tidak ya sambil mengendari mobil ini? Pak Yai saged napa sebentar. Sepertinya Nggak bisa. live ya, sudah meninggalkan Zoom ya. Oke, baik kita eh, oh Baru ini, oh sampai ini. Pak. Baru sampai Pak Yai. Oh, sampun. Iya, iya. Baru Sudah sampai sebentar. memungkinkan belum Pak Yai? Kedap lagi mempersiapkan nata-nata Pak. Baru sampai rumah. Oh, oke, baik. Kita pending dulu Pun. nggih. Iya. Oke. Ya, siapa yang akan mendapatkan hadiah spesial siang hari ini? Pak Muhammad Mustahil. Sampun rawuh? Kayaknya lagi bagi-bagi logistik tadi deh. Logistik pemilu. Pemilu ya? Iya. Oke, belum rawuh ya. Bagi-bagi Oke, sembako. kita putar lagi. Putar terus. Pas ini kayaknya rawuh ini orang. Pak Ade, ini Ayo, hadiah buat Pak Ade siang hari ini.
mengawali Pak Ade. Monggo Pak Ade. Untuk menyampaikan apa yang sudah kemarin Pak Ade tuliskan. Suaranya. Padahal aslinya belum mengumpulkan ini. Wah, Tapi pakai Saya proses. mungkin sudah membuat Pak Ade. Kalau sudah membuat Boleh. boleh di share Pak. Pakai apa? Boleh. Sudah bikin. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosen yang saya hormati dan juga teman-teman. Langsung saja, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini sebelumnya kami mohon maaf karena memang kami jujur belum mengirimkan karena masih proses. Ini langsung saja saya. Walaupun nanti belum lengkap, nanti untuk melengkapi dari teman-teman. Untuk suara aman ya? aman, aman, aman. Jelas Pak. Jelas. Nggih. Tidak banjir. Yang pertama yaitu langkah-langkah dalam mempersiapkan jiwa entrepreneurship baik bagi guru dan juga siswa. Tentunya yang pertama yaitu dalam pengertian jiwa entrepreneurship atau jiwa kewirausahaan, yaitu merupakan jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh seorang untuk kemandiriannya dalam mencari sebuah sumber penghasilan yang bisa membuka lapangan pekerjaan tentunya untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Ini maaf nggak pakai itu ya, Pak. Nggak apa-apa Iya, ya. Pak. Nggak apa-apa, silakan Pak. Ya. Terus dalam dunia pendidikan secara umum itu yang dimaksud dengan jiwa entrepreneurship atau kewirausahaan. Sedangkan dalam dunia Islam juga dijelaskan, yaitu dalam Islam seorang umat muslim juga tidak dilarang, bahkan untuk mempunyai jiwa entrepreneurship atau kewirausahaan juga, seperti menjadi pedagang dan juga yang lainnya. Karena jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship adalah mereka yang membuat sebuah sistem, di mana dalam sebuah sistem tersebut terdiri dari sistem sumber daya manusia dan sumber daya alam yang berjalan dengan sendirinya, di mana seorang kewirausahaan ini mampu mengontrol sistem untuk kepentingan dirinya sendiri dan juga untuk kepentingan orang lain. Jadi secara tidak langsung seorang yang mempunyai jiwa kewirausahaan tidak terlihat langsung dalam sistem tersebut secara bebas menikmati. Bahkan ketika dia sakit sekalipun sistem itu tidak akan terganggu. Jadi secara tidak langsung sistem ini bekerja untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Ini pembahasan tentang entrepreneurship secara umum dan juga secara syariah atau dari pembahasan. Nah, langsung saja untuk yang pertama yang dibutuhkan yaitu dalam menyusun langkah-langkah yang dibutuhkan dalam jiwa entrepreneurship bagi guru ataupun siswa. Yang pertama mungkin harus bisa melaksanakan dalam sebuah lembaga. Ini membuka seminar atau pertemuan alumni yang tentunya dari alumni-alumni yang mungkin sukses di luar kota atau alumni yang mempunyai prestasi dalam itu. Ini yang akan bisa menjadi induksi tentunya bagi guru itu sendiri ataupun bagi siswa. Yaitu yang pertama mendatangkan
alumni ke sekolahan atau ke sebuah lembaga tersebut untuk menjadi narasumber, untuk tukar pengalaman, untuk sharing, sehingga akan memicu bagi siswa dalam sebuah lembaga tersebut untuk memiliki semangat membentuk jiwa entrepreneurship. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, itu dalam sebuah lembaga itu bisa mengajak siswanya untuk berentrepreneur dengan memberi wadah wirausaha seperti bisa ekstrakurikuler atau kantin. Kantin dalam lembaga itu yang sebagian besar nanti dikelola oleh siswanya. Ini juga salah satu langkah untuk membentuk anak. Halo, Pak Ade. Atau khusus untuk siswa yang menyalurkan jiwanya entrepreneur, seperti di sini anak-anak yang punya kelebihan dalam suatu lembaga atau sekolahan tersebut. Misalnya anak dari rumah membawa dagangan orang tuanya seperti es, karena di sekolah untuk dijual di kelasnya. Nah, terus yang keempatnya yaitu mengajak siswa untuk mengikuti kompetensi tentang kewirausahaan atau pelatihan. Yang paling penting dari semuanya adalah pengalaman dalam membangun dan menjalankan usaha dalam sebuah lembaga yang memicu atau menjadi inspirasi untuk membentuk jiwa entrepreneurship. Salah satunya itu ada langkah dengan langkah-langkah. Maaf Bapak Ibu, ini memang belum selesai untuk terkait programnya, masih mungkin singkat saja karena memang ini tentunya akan menjadi pemicu karena masih banyak kekurangan, sehingga teman-teman akan banyak melengkapinya. Karena ketika nanti terlalu lengkap, nanti teman-teman tidak diberi ruang. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ade ya. Tadi sudah mengawali, ada beberapa poin strategi yang bisa dilakukan oleh sekolah menurut Pak Ade tadi ya. Di antaranya mengundang alumni, kemudian memberi wadah untuk praktek berwirausaha di sekolah, kemudian memfasilitasi siswa mengikutkan kompetisi kewirausahaan. Oke, ini sudut pandang secara mikro bahwa entrepreneurship itu sebagai satu jiwa bisnis ya. Oke, baik, kita minta mahasiswa yang lain untuk sharing juga. Saya akan putar kembali. Baik,
Pak Agus Riyadi sudah hadir? Belum, Pak. Belum Belum. hadir. Oke, baik, kita putar lagi. Nah, Oke, silakan Pak Lukman. Wah, Pak Lukman sudah. Saya ya langsung saja Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menceritakan jika saya itu dijadikan untuk membuat program kewirausahaan. Langsung saja langkah-langkah program peningkatan jiwa intervensi bagi guru dan siswa. Menurut saya, nggih, yang pertama itu ada kebutuhan, yaitu dengan diidentifikasi dan tingkat pemahaman saat ini mengenai kewirausahaan antara guru. Jadi kebutuhannya itu yang pas itu apa saja. Selanjutnya yang kedua itu penyusunan tujuan. Itu kan tujuannya program wirausaha itu di bagian mana yang jelas. Selanjutnya yang ketiga itu disesuaikan dengan kurikulum dengan tingkat pendidikan yang relevan. Kalau misalkan LDSD ya disesuaikan, kalau SMP disesuaikan, terus SMA disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi pas seperti itu. Selanjutnya yaitu kolaborasi dengan dunia usaha, jalin kemitraan perusahaan atau pengusaha lokal. Di sini kalau di madrasah ya dengan pengusaha sekitar, misalkan kalau anak MI itu dulu saya itu pernah ke pengusaha tempe dan tahu. Jadi kita di sana bersama-sama melihat dan melihat proses untuk pembuatan pabrik tempe dan tahu dan juga pembuatan itu. Kebetulan komite juga pembuatan keripik singkong dan dari pisang. Jadi kita tahu cara mulai dari awal buatnya dari apa, terus sampai ke pemasarannya itu sampai kemana saja. Selanjutnya di dalam itu ada monitoring, evaluasi berkala bertahap. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan guru, sesuai apa enggak. Kalau guru ya biasanya untuk pengen saya sih guru itu jangan hanya fokus di dunia sekolahan, tapi fokus di luar itu seperti usaha dagang atau di dalam sekolah kita kadungin ada yang memperbolehkan dari guru itu di dagang di dalam sekolah, ada yang boleh ada yang tidak seperti itu. Soalnya inspirasi dan motivasi yaitu mengundang wirausahawan yang sukses sebagai pembicara, sebagai motivasi agar kita ada gambaran mau arahnya kemana untuk apa saja yang harus dilakukan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, diharapkan proses peningkatan siswa jiwa intervensi dapat berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan kewirausahaan di kalangan guru dan siswa. Selanjutnya yaitu program sekolah yang menurut saya sesuai atau bisa lah atau gambarnya untuk membuat entrepreneur bagi guru dan siswa. Yang pertama itu tentang penyusunan tujuan. Untuk membuat program kita harus ada penyusunan. Tujuannya mau kemana, terus apa saja. Jelas antara guru dan siswa itu kewirausahaannya beda. Kalau untuk siswa itu berpikir untuk kreatif, sementara untuk guru itu bagaimana membuat hasil. Ya intinya ujung-ujungnya menghasilkan berupa uang melalui proses kewirausahaan. Yang kedua itu mengundang inspirator dan motivator. Ini mengundang bisa wirausahawan atau pengelola usaha, misalnya kayak tadi ya tentang kalau yang kan kita tentang usaha risiko dan pabrik tahu itu suruh menjadi motivator untuk yang kecil dulu. Jadi kita tahu prosesnya, jangan yang langsung besar. Kalau langsung besar kan langsung kaget karena tidak sesuai dengan pengalaman dan modal. Selanjutnya berikan pelatihan kepada guru mengenai materi dan metode pengajaran yang akan digunakan dalam program kewirausahaan. Alasannya itu untuk mendorong guru agar dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip kewirausahaan dalam mata pelajaran yang sudah ada disesuaikan dengan kurikulum. Ini harapannya sekarang jadi ada pelajaran seperti itu. Kalau mungkin di madrasah MI sudah ada, itu berarti untuk mandiri, kreatif dan inovatif seperti itu. Tapi kan
untuk melangkah dalam hal praktek wirausahaannya itu masih dalam proses seperti itu. Selanjutnya sosialisasi program pada siswa. Alasannya agar meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya kewirausahaan, implementasi kurikulum atau kegiatan ekstrakurikuler yang dapat meningkatkan keterampilan kewirausahaan siswa. Ini yang belum ada, mungkin sekolah itu mengadakan ekstrakurikuler tapi tentang kewirausahaan belum ada. Jadi harapan saya seandainya itu ada. Jadi ketika siswa itu dunia luar, kalau untuk ini kan masih dasarnya energi, tapi kalau nanti setelah SMK itu mampu. Begitu pula guru. Guru itu tidak hanya fokus di sekolah saja, tapi kita harus mampu berwirausaha di luar sekolah seperti itu. Selanjutnya, jalin kemitraan dengan penguasa di lingkungan sekitar. Alasannya untuk memberikan wawasan praktis kepada siswa. Dalam hal ini yang fokuskan yaitu siswa. Jadi kita membuat MOU ya, ibaratnya kalau di sekolah MOU kita ada kunjungan ke tempat itu kapan. Jadi misalkan kalau yang sudah ada itu di MTS itu madrasah, yaitu kita siswanya praktek membuat keripik singkong dan dari pisang seperti itu. Ya mungkin itu cerita saya tentang kewirausahaan dari guru dan siswa. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Lukman ya, sudah menyampaikan dengan sangat baik poin-poin dari pertama tadi. Sebentar. Oke. Langkah-langkah program peningkatan jiwa entrepreneur bagi guru dan juga siswa ya. Dimulai dari analisis kebutuhan, penyusunan tujuan, desain program, kolaborasi dengan dunia usaha, dan seterusnya. Oke. Baik, langkah-langkah ini jangan lupa Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu diminta membuat sebuah program, maka langkah-langkah ini jangan lepas dari sudut pandang Bapak Ibu sebagai seorang manajer. Berarti langkah-langkahnya itu setidak-tidaknya mengandung unsur-unsur kegiatan manajemen. Ya, setidak-tidaknya ada unsur perencanaan, gitu ya. Kemudian ada unsur pelaksanaan, ada unsur controlling, atau kemudian dilanjut dengan evaluasi. Nah, setidak-tidaknya ada unsur-unsur itu. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Lukman, itu saya melihat ada ya unsur-unsur itu. Jadi mulai dari analisis kebutuhan, penyusunan tujuan, ada monitoring, dan evaluasi. Oke, ini ada unsur-unsur manajemennya. Nah, Bapak Ibu, karena Bapak Ibu semuanya ini nanti perannya adalah sebagai manajer, ya, dan kebetulan mata kuliah prodinya juga manajemen pendidikan Islam. Nah, maka sudut pandang Bapak Ibu ketika membuat program di satuan pendidikan jangan lepas dari sudut pandang posisi Bapak Ibu sebagai seorang manajer, yaitu ada perencanaannya, ya, ada pelaksanaannya, ada kontrolnya, kemudian juga ada evaluasinya. Oke, kita minta yang lain untuk presentasi lagi. Oke, kita putar dulu. Baik, ternyata jatuhnya di Bu Ratnati ini. Bukan mati. Ya, silakan Bu Ratnati. Sinyal enggak dengar. Ya, sekarang masih bisa didengar Pak. Bu, silakan.
Sinyalnya beda. Suaranya udah masuk tapi Suaranya masuk tapi putus-putus kayaknya sinyal apa ya itu sinyalnya putus. oh itu dua. malah keluar berat nantinya. Dan aktif. Iya, tensinya udah tinggi, jangan tinggi. Pinjam yang satu. Punya Bapak. Ya. Dari yang saya. Sudah masuk belum suaranya? Ya, gitu mulai. Terima kasih. Sepertinya sinyalnya Bu ya. Ya ini tapi bisa ya Pak Dokter ya dari sini. Ya. Boleh, silakan Bu Ratnati. Untuk membuat program peningkatan jiwa entrepreneur Salam berisik. ini menurut langkah-langkahnya bagi guru dan siswa ketika berada di madrasah kami ini, saya terfokus hanya dua, yaitu yang pertama langkah-langkahnya menentukan tujuan dan menentukan sasaran. Namun sebetulnya memang tidak terlepas dengan adanya perencanaan, adanya controlling, analisis tujuan dan monitoring yang akhirnya dievaluasi program tersebut. Tapi saya hanya fokus dua di sini tentang tujuan dan sasaran saja. Karena tujuannya memang di sini untuk guru siswa agar bisa mempraktekkan jiwa entrepreneurnya. Terus sasarannya di sini guru siswa, wali murid serta para alumni. Terus yang selanjutnya ini program guru dan siswa madrasah yang dapat menumbuhkan jiwa entrepreneur. Di sini saya hanya mengambil dua, yaitu yang pertama akan mengadakan seminar, yang kedua bazar madrasah. Jadi saya ingin langsung yang diprogramkan itu memang betul-betul dilaksanakan di tingkat madrasah kami. Jadi saya tidak ambil banyak, cukup dua, insya Allah nanti dilaksanakan. Terus untuk seminar, di sini memang kita melibatkan dengan adanya para alumni madrasah. Memang ada beberapa alumni yang sudah menjadi pengusaha sukses, ada yang memiliki perkebunan karet, terus ada yang pabrik kerupuk kulit, itu memang sudah ada seperti itu. Terus tambah kalau yang lokal itu memang sudah banyak, ada pembuat telur asin, terus ada tempe, sale goreng, dan keripik itu sudah produksi rumahan itu sudah ada. Kerupuk yang biasa itu juga sudah ada, dan kami kalau anak-anak sudah sering biasa dibawa ke pengrajin sale, kayak kerupuk yang terdekat itu sudah biasa. Terus yang sering dilakukan sama kami malah ini adanya rias pengantin ini malahan. Masalahnya ketika anak-anak akan karnaval, juga ini para alumni sekaligus wali murid juga berperan langsung. Jadi saya kepengen ini termasuk anak-anak putri yang sudah kelas 4, 5, 6 itu dibekali dengan cara merias wajah nih. Masalahnya sekarang sudah Halo? Terlempar apa ya? Halo, Hilang. Oh iya. itu sepertinya darat jawaban apa ya? Iya betul. Lempar nggak? Tapi Pak Badrun ada itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Ratnati ya.
kita sudah bisa menangkap ini di layar Bapak Ibu. Saya share. eh, Pekerjaannya sudah bagus, Bu Ratnati, untuk program guru dan siswanya. Kemudian alasannya ini karena di kurikulum Merdeka ada tema P5, temanya adalah kewirausahaan. Oke ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah mungkin pada poin ini Bapak Ibu, langkah-langkah membuat program. Nah, jadi Bapak Ibu, nanti saya ulangi lagi, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pada saat Bapak Ibu membuat sebuah program, ya, maka langkah-langkah itu jangan lepas dari langkah-langkah Bapak Ibu sebagai seorang manajer. Jadi unsur-unsur manajemen harus melekat pada diri Bapak Ibu di satuan pendidikan. Ya. Nah, nanti monggo mau menggunakan pendekatannya Deming atau menggunakan pendekatannya Otto Scharmer juga boleh. Atau menggunakan pendekatan manajemen yang lain juga diperkenankan. Saya kira tidak ada masalah. Ya. Baik, itu saja masukan dari saya, yaitu pada langkah-langkah membuat program. Ini belum nampak unsur-unsur eh, manajemennya ya. Baru satu ya, menentukan tujuan dan sasaran ini eh, bisa dijadikan satu. Baik, selanjutnya saya akan putar lagi. Oke, Pak Ade tadi sudah ya. Kita ganti lagi. Ini yang sudah-sudah malah yang kepilih ya. Oke, kita ganti lagi. Wah, ini memang berjodoh nih dengan Pak Yai Hasan. Pak Hasan, monggo. Ntar Pak lagi hilang Pak. Hah? Anu, Oke. lagi pakai HP nih Pak, lagi, gambarnya hilang. Oh, gitu. Oke, oke. Bentar Pak, Baik, kita gimana, Pak? gambarnya hilang nih pakai HP Pak, wifi-nya error. Lanjut dulu. Oh, oke, baik. Kita putar lagi. Bu Siti Badingah sudah hadir? Dia sinyalnya error, Pak, sama. Oh, oke, oke, baik. Kita Sama. tukar lagi. Bu Fitria. Kayaknya tadi ada ya, Bu Fitria. Ada. Baik, silakan Bu Fitria. Matur nuwun Pak Dokter. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan mencoba untuk sharing bersama teman-teman tentang program yang akan kami coba ini ya tuliskan seperti itu akan kami coba laksanakan untuk yang berkaitan tentang entrepreneurship. Yang pertama itu kami mencoba untuk merencanakan untuk program marketing day dan gelar karya seni siswa, Pak. Jadi di dalam program marketing day dan gelar karya siswa karya dan seni siswa ini merupakan salah satu yang kami laksanakan di lembaga kami. Marketing Day ini insya Allah akan kami laksanakan di ulang tahun
madrasah kami, Pak, seperti itu. Kemudian pada kegiatan gelar karya seni ini alhamdulillah sudah kami laksanakan, yaitu salah satunya pada kegiatan marching band dan hadroh seperti itu. Dan alhamdulillah untuk kegiatan marching band dan hadroh ini ternyata sangat dibutuhkan di masyarakat, Pak Dokter. Nggih. Ini terbukti dengan acara-acara peringatan Hari Besar PHBI ya, yang maupun kegiatan masyarakat seperti hajatan kayak gitu. Alhamdulillah ini kedua kegiatan di lembaga kami, marching band dan hadroh ini mendapat apa ya? Istilahnya mendapat undangan seperti itu, undangan untuk memenuhi acara peringatan Hari Besar PHBI dan kegiatan seperti misalkan Madin ingin menyelenggarakan acara pengajian seperti itu. Kedua kegiatan ini ikut apa ya, ikut memeriahkan seperti itu, Pak. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, literasi entrepreneurship melalui Madin dan pojok baca siswa. Literasi entrepreneurship ini menurut kami sangat bagus ya, Pak, ya, untuk melatih apa tentang daya inovasi, kreativitas anak-anak. Misalkan kalau misalkan kita mencoba untuk melaksanakan program ini di madrasah kami, belum kita mengandaikan seperti itu. Kalau misalkan program ini terlaksana seperti itu, kami akan istilahnya melaksanakan program ini untuk siswa, misalkan siswa dengan pembuatan cerpen anak-anak seperti itu, lalu puisi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan literasi seperti itu, agar kreativitas inovasi siswa dapat terbentuk di program literasi ini. Lalu ada pojok baca siswa, Pak. Ini alhamdulillah di tiap-tiap kelas ini ada pojok baca siswa ini bisa untuk meningkatkan program literasi entrepreneurship itu sendiri. Kemudian yang ketiga tentang jelajah dan peduli lingkungan alam sekitar. Ini kaitannya dengan ekskul kepramukaan. Jadi alangkah baiknya jika misalkan ekskul kepramukaan di lembaga kita ya, seperti itu untuk diaktifkan kembali seperti itu. Mengapa? Karena ternyata program jelajah dan peduli lingkungan alam sekitar ini yang salah satunya dalam kegiatan kepramukaan ini itu merupakan memiliki jiwa entrepreneurship, seperti misalkan diantaranya tentang menghargai alam semesta seperti itu, Pak. Menghargai alam semesta, adanya menumbuhkan jiwa keberanian, kerjasama, patriotisme. Ini salah satunya misalkan kepramukaan yang namanya Saka Wana Bakti ya, kalau nggak salah ya, itu yang tentang lingkungan seperti itu. Saka Wana Bakti. Kemudian di lembaga kami juga adanya program kemitraan dengan industri. Kemitraan dengan industri ini kami sudah menjalin kemitraan dengan lembaga wirausaha ini, Pak Haji Lukito, wirausaha telur ayam seperti itu. Jadi tiap bulan ini alhamdulillah peserta didik ini mendapatkan inilah ya istilahnya, mendapatkan bantuan dari hasil kami berwirausaha kemitraan dengan Pak Haji Lukito itu sendiri. Kemudian adanya kemitraan dengan Hum Industri Bakso Juara. Nah, ini pada waktu saya di kelas 4 belajar bersama dengan anak-anak, kami mencoba untuk melaksanakan kegiatan ini kemitraan dengan Hum Industri Bakso Juara. Jadi anak-anak kami bawa ke Hum Industri tersebut untuk melakukan wawancara dan proses pembuatan bakso juara itu sendiri
seperti apa dari awal sampai akhir sehingga diharapkan peserta didik ini mempunyai jiwa apa ya, kewirausahaan kayak gitu. Jadi tidak hanya belajar di dalam kelas saja, kita mencoba untuk belajar outdoor seperti itu. Dan kebetulan industri bakso juara ini letaknya sangat dekat sekali dengan lembaga kita, Pak. Kemudian kemitraan dengan BMT Nurul Iman, Kuripan Kidul, yang memberikan pengalaman praktis ya, misalkan kita bisa belajar misalkan tentang IPS atau ekonomi seperti itu secara kecil-kecilan kepada siswa untuk misalkan untuk mengetahui proses tentang transaksi atau menabung di suatu bank BMT seperti itu juga bisa dilaksanakan tentang kemitraan itu. Jadi ada 4 ya. Tadi yang pertama tentang marketing day dan gelar karya seni siswa. Yang kedua literasi entrepreneurship dan pojok baca siswa. Kemudian jelajah dan peduli lingkungan alam sekitar. Kemudian tentang kemitraan dengan industri di sekitar madrasah seperti itu, Pak. Kemudian untuk tahapan program kegiatan entrepreneurship ini dilaksanakan dengan tahapan yang pertama analisis kebutuhan. Jadi kita melihat sebenarnya madrasah kita apa sih kebutuhannya, kita menganalisis kebutuhan tersebut. Kalau misalkan tadi udah disebutkan program-programnya disesuaikan dengan lembaga masing-masing. Jadi mungkin tiap lembaga berbeda-beda ya analisis kebutuhannya. Kemudian yang kedua, perencanaan dan eksplorasi program. Ini jadi benar-benar direncanakan program tersebut tahap demi tahap dari awal seperti itu. Kemudian eksplorasi program maksudnya kita mengupdate informasi sebanyak-banyaknya dari stakeholder atau link-link yang akan kita jalin kerjasamanya seperti itu. Bagaimana manfaatnya, apa manfaatnya kepada siswa seperti itu, kepada lembaga, serta apa manfaatnya bagi kemaslahatan masyarakat di sekitar lembaga tersebut. Jadi tidak hanya untuk manfaat bagi lembaga itu, kita berharapnya dengan kita menjalin link dan stakeholder yang berkaitan dengan program entrepreneurship itu nanti diharapkan manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat sekitar madrasah kita juga. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan program itu sendiri. Yang keempat monitoring dan evaluasi program. Ini di sini terus terang Pak, saya agak merasa kesulitan untuk istilahnya untuk memperinci tiap-tiap tahapan program ini. Untuk misalkan tahapan literasi itu seperti apa, untuk tahapan misalkan jelajah alam itu seperti apa, seperti itu masih ada kesulitan seperti itu ya, nanti perlu sharing bersama teman-teman dan Pak Dokter seperti itu. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih Bu Fitri ya. Oke, saya kira sudah sangat bagus. Oke, Pak dosen siap. Blog. Nah, ini punya Bu Fitria. Pada tahapan itu sudah nampak unsur-unsur manajemennya. Ya, di sini ada analisis kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan juga evaluasi. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, ini unsur ini memang tidak boleh lepas dari Bapak Ibu karena ini melekat pada diri Bapak Ibu sebagai seorang manajer. Oke. Baik, kemudian tadi terkait dengan programnya, tadi Bu Fitria menyampaikan ada kemitraan. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang betul di dalam mengembangkan entrepreneurship di sekolah kita, memang kita tidak bisa berdiri sendiri untuk meningkatkan dan juga mengoptimalkan hasil dari penanaman jiwa entrepreneurship di sekolah kita memang perlu kemitraan ya dalam rangka untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di sekolah kita. Barangkali
sekolah kita ya tidak bisa melaksanakan, tetapi dengan kemitraan kita bisa melaksanakan. Misalnya tadi terkait dengan menanamkan jiwa ulet, kreatif, inovatif, barangkali seperti itu, maka butuh contoh konkret. Misalnya tadi dengan mengunjungi bakso juara ya. Bakso juara ya betul ya Bu ya. Iya betul. Pak, Boom Industri, Oke, bakso juara. bakso ya, bakso juara. Kemudian tadi ada eh, telur telur ayam Pak Haji Lukito misalnya. Nah, barangkali di situ anak-anak waktu di sekolah sudah mendapatkan pemahaman tentang pentingnya inovasi, keuletan, berani mengambil resiko dan seterusnya. Tetapi contoh konkretnya seperti apa? Nah, ketika datang ke tempatnya Pak Haji Lukito, dengan kemitraan itu kita bisa menambah wawasan anak-anak. Jadi bisa melihat langsung, oh seperti ini yang dimaksud dengan keuletan. Bagaimana apa itu memasukkan telur satu persatu itu telur asin Bu ya? Ayam, Pak. Oh Telur telur ayam. ayam. Oh bukan telur asin ya, bukan Yang ya? masih mentah. Iya, Yang masih mentah. ya telur ayam. Nah saya pikir telur asin tadi. Nah nanti dari situ anak-anak kita bisa melihat langsung bagaimana butuh keuletan, kerja keras dan seterusnya. Baik, terima kasih. Saya kira sudah sangat bagus Bu Fitria. Oke, kita minta yang lain. Tadi kayaknya Pak Ya Hasan Pak. sudah siap ya? Ya, ini. Oh, oke, baik. Silakan Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Yai Dokter, dosen kita yang sangat luar biasa, yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman semua, Bapak Ibu Guru, yang mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberi keberkahan semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Pak Yai dosen saya mohon maaf karena dari kemarin saya tidak 100% aktif dalam keadaan yang kurang fit, tapi Iya. alhamdulillah tetap bisa mengikuti walaupun tidak maksimal. Yang kedua, ya alhamdulillah doanya bisa mengumpulkan tugas walaupun singkat dan padat, jelas dan tidak jelas, yang penting mengumpulkan tugas. Apabila banyak kekurangan ya mohon dimaafkan Pak dosen karena kekurangan saya. Yang pertama, matur nuwun yang sudah diberikan pada kami untuk menyampaikan tugas dari Pak dosen. Nama saya sudah tercatat di atas, mungkin ada yang lupa karena sudah lama tidak ketemu. Nama saya Hasan Mustafa, nomor NIM-nya 2241061. Tolong dicatat nih teman-teman, bakal ada yang lupa. Monggo Bu Untuk Fitria dicatat Bu Syarifah, sekretaris ini. Punten. Saya akan membacakan tugas saya yang apa namanya sangat sederhana karena mengerjakan juga sambil kurang sehat, jadi apa adanya saja lah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam membuat program peningkatan jiwa entrepreneur bagi guru dan siswa, yaitu yang pertama untuk pengembangan kurikulum. Ini pengembangan kurikulum sangat penting di madrasah kita karena untuk meningkatkan mutu dan kualitas kegiatan belajar mengajar di kelas kita. Yang kedua, kami mengadakan di madrasah kami yaitu pelatihan untuk guru tentang kewirausahaan. Alhamdulillah di madrasah kami itu setahun sekali mendatangkan seorang pengusaha. Ya kemarin pengusaha mendatangkan pengusaha minyak wangi yang kebetulan ada calon dewan tapi beliaunya pengusaha minyak wangi. Dari tidak saya sebutkan dari partainya memang sangat luar biasa, memberikan motivasi untuk
katakanlah untuk menambah income bagi Bapak Ibu guru. Karena kalau dilihat-lihat khususnya maaf, bagi guru yang swasta mungkin yang belum PNS atau yang masih kurang, itu bisa nyambi usaha tersebut. Karena kalau dipikir mau berapa tahun kita berpendapatan sekian, kalau tidak harus bantu dengan income tersebut. Akhirnya dibuka pola pikir pada pengusaha tersebut memang nyata dan realita untuk istilahnya gaji kita di madrasah kalau guru yang swasta kan bisa diandalkan sekian juta lah, bahkan mungkin untuk guru yang belum mendapatkan penghasilan banyak kan ya maaf untuk guru gedenya 1 juta lah yang belum ada itulah. Ini kan perlu pengarahan dan motivasi untuk menambah usaha tersebut. Alhamdulillah bisa sukses. Kemudian teman-teman kami juga ada yang terbuka pola pikirnya, ya ngajar tetap baik, dalam kegiatan belajar menyampaikan juga baik. Alhamdulillah punya usaha sampingan. Yang ketiga, mengajarkan untuk selalu menetapkan cita-cita atau tujuan. Karena bagaimanapun seorang guru itu seorang pendidik harus mempunyai cita-cita atau tujuan. Kita mau kemana nantinya dengan penghasilan sekian dan punya cita-cita yang positif untuk ke depannya. Yang keempat, mengajarkan cara berpikir kreatif. Ya. Tidak hanya kreatif, mungkin ada semacam kreatif, ya. Selalu memotivasi diri kita, selalu mempunyai kekreatifan. Yang kelima, mempunyai kolaborasi dengan pengusaha lokal, menjalin kerjasama dengan pengusaha lokal. Ini juga sering diadakan oleh madrasah kami, walaupun pengusaha lokal kemarin ada pengusaha lokal, kami mendatangkan bakul tempe dan tahu. Itu anak-anak kami saya bawa ke sana untuk melihat bagaimana cara proses membuat tempe dan tahu, dan mereka menyampaikan penghasilannya cukup lumayan. Karena yang namanya anak sekolah kan tidak mesti atau tidak harus menjadi bapak ibu guru. Contoh katakanlah santri kan tidak semuanya jadi Pak Yai dan Bu Nyai. Sehingga kami mempunyai pandangan yang positif, kita arahkan anak-anak latihan untuk melihat bagaimana mendapatkan penghasilan dengan cara membuat tempe dan tahu itu. Alhamdulillah mereka sangat termotivasi. Kemudian yang selanjutnya, evaluasi program secara berkala untuk mengukur efektivitasnya. Dan yang kedua yaitu program di sekolah kami saat ini yang menurut bisa menumbuhkan jiwa entrepreneur, guru dan siswa. Yang pertama, menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan madrasah. Memang ini sangat penting. Madrasah bagaimanapun harus selalu bisa menciptakan inovasi, bisa bermanfaat bagi pengembangan sekolah, khususnya di masyarakat sekitar yang tentunya selalu berpikir positif. Minimal ya ada kerjasama dengan masyarakat, dengan lingkungan, sehingga sekolah itu bisa menjadikan maju untuk kebaikan bersama. Yang kedua, pendidikan kewirausahaan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran. Ini juga sudah dipraktekkan. Ya. Yang selanjutnya, pendidikan kewirausahaan yang terpadu dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ini pendidikan ekstrakurikuler kami kemarin juga sudah memanggil. Ya. Di antaranya itu ada ekstrakurikuler termasuk kayak drum band atau marching band. Ya, alhamdulillah marching band di lingkungan kami sangat membantu, terutama kalau ada hajatan-hajatan tertentu itu bisa dipakai dan mendapatkan kas ya cukup lumayan, sehingga anak-anak kan bisa ikut senang, ikut merasakan, apalagi yang hobinya drum band, marching band itu sangat membantu satu kemasyarakatan, sosialisasi,
dan pendekatan dengan lingkungan setempat. Bahkan juga sering dipakai di luar kota. Yang selanjutnya pendidikan kewirausahaan melalui pengembangan diri. Ya. Dan yang terakhir pengintegrasian pendidikan kewirausasahaan melalui muatan lokal. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan Pak dosen. Cukup singkat dan padat. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Dan doanya semoga semuanya selalu sehat walafiat. Terima kasih. Wallahu Assalamualaikum Di poin ini, warahmatullahi Pak, yaitu wabarakatuh. pada langkah-langkah di dalam membuat program. Nah, oke, Bapak Ibu, ini unsur manajemennya baru nampak satu unsur yaitu pada evaluasi program. Nah, jadi Bapak Ibu, pada saat membuat langkah-langkah program, ya, maka jangan lepas dari unsur-unsur atau langkah-langkah manajemen. Oke. Tadi di Bu Fitria tadi menyebutkan ada analisis kebutuhan, perencanaan sampai dengan evaluasi. Oke, saya kira itu sangat bagus. Itu saja ya, Pak Ki Hasan, masukannya pada langkah-langkah untuk unsur-unsur manajemennya belum nampak, baru satu poin yang nampak, yaitu evaluasi program. Nah, kemudian yang berikut-berikutnya sudah sangat bagus, Pak. Baik, kita lanjutkan. Ya, sepertinya sangat menarik tugas Bapak Ibu ini, keren-keren ya, variatif. Jadi saya sangat suka ya. Artinya kaya gitu, kaya dan beragam gitu. Jadi menarik untuk didiskusikan. Oke, kita lanjutkan undiannya. Siapa lagi yang akan terundi? Oh, kok Pak Ade Saring terus ini? Wah, ini Pak Ade Saring ini hokinya bagus, Pak Ade. Ini seandainya undian mobil atau umroh ini Pak Ade nih. Oke, kita putar lagi. Baik. Harus melu slot gue Pak Saring. Baik, Pak Badrun. Apakah sudah memungkinkan, Pak Badrun? Ya, bisa. Baik, silakan. Maaf ya Pak ya. Sip. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat serta teman-teman semuanya, senasib seperjuangan yang berbahagia. Pada kesempatan siang ini saya ingin mencoba membawakan materi yang berkaitan dengan menumbuhkan jiwa entrepreneur. Mungkin yang dari tayangan teman-teman ini saya malah minder duluan ini. Apa yang saya sampaikan ternyata mungkin tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya Pak dosen kehendaki. Kalau saya melihat di tulisan saya ini adalah konsep-konsep yang berkaitan dengan menumbuhkan jiwa entrepreneur. Ya, nggak apa-apa lah mungkin ya. Nggak apa-apa, Pak. Boleh, Pak. Silakan, Pak. Dan kita akan materi banyak bacakan. Ya, jadi jiwa teman di kalangan
generasi muda ini juga sesuai dengan kebijakan dari pemerintah melalui Menteri. Saat ini itu diajak untuk bagaimana bisa menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan, terutama berkaitan dengan menyiapkan diri bagi masa depannya, karena memang persaingan dunia kerja saat ini sungguh sangat luar biasa sekali. Oleh karena itu, mulai dari sejak dini kita harus ditanamkan jiwa supaya di dalam masanya itu kita tidak tergantung kepada orang lain, tapi bisa mandiri. Itu kayaknya yang memang dikendaki oleh pemerintah melalui kebijakan pemerintah, yaitu tentang penerapan kurikulum mereka. Baik, untuk materi ini saya akan mencoba membahas satu, yaitu pentingnya menanamkan jiwa wirausaha baik kepada guru maupun kepada siswa. Kemudian yang kedua, langkah-langkah yang bisa guru terapkan untuk menumbuhkan semangat wirausaha kepada siswa. Untuk guru sendiri, ini harus ditanamkan jiwa kewirausahaan ketika akan mengajar, sementara diri kita sendiri jiwa wirausaha ini nanti anak-anak akan teorinya. Hanya kita harus dulu jiwa kewirausahaan. Yang pertama itu kita sebagai guru itu harus memiliki tekad yang kuat untuk mulai wirausaha ini. Kemudian yang kedua, mulai dari dan minat yang kita memang kadang-kadang atau minat atau hobi kalau tekuni dengan baik, dengan serius, itu akan mendatangkan pemasukan yang luar biasa. Banyak contohnya, misalnya orang yang hobi pasang-pasang handphone, misalnya memperbaiki handphone, ini kalau dilakukan dengan serius, apalagi dengan sekarang adanya YouTuber itu, hal-hal yang kecil itu bisa mendatangkan uang yang luar biasa sekali, yang mungkin sebelumnya itu tidak terpikirkan, tapi karena digeluti dengan serius itu akan menjadikan kesuksesan tersendiri. Ini juga saya ada sebuah contoh ini yang tadinya sebenarnya konter biasa, konter handphone, hanya mendandani handphone begitu, tapi dengan adanya teknologi, adanya kegiatan-kegiatan yang sekarang itu banyak dilakukan oleh YouTuber dan handphone itu mulai dari A sampai Z itu ditampilkan semua, sehingga banyak yang nonton. Akhirnya ini kehidupannya meningkat 100% dari yang tadinya hanya orang yang ya biasa saja, tapi dengan sentuhan tadi dimasukkan YouTube, banyak yang nonton, akhirnya dia menjadi orang yang sukses. Padahal masih usianya sangat beda dengan kita. Ini akan terkalahkan oleh satu yang mungkin baru 3 tahun atau 2 tahun menekuni kegiatan, mungkin ini juga kegiatan mandiri atau wirausaha, ya. Nah, ini kemudian juga yang ketiga, ini harus juga ditanamkan pada diri adalah dan konsisten. Untuk bisa menjadi entrepreneur memang tidak mudah, yang memakan waktu yang cukup lama, serta tenaga dan biaya yang tidak sedikit, sehingga wajar ada bila banyak pelaku yang akhirnya menyerah di tengah jalan sebelum akhirnya mereka sukses. Memang untuk sukses itu waktunya ya sedikit, memang harus fokus dan konsisten. Ya seperti kita sendiri ya, saya juga untuk jadi guru itu
ya karena mungkin konsisten, fokus, sabar, akhirnya ya menemukan titik terangnya, akhirnya bisa seperti ini. Tadinya juga kayaknya nggak ada harapan untuk jadi PNS, tapi alhamdulillah seiring dengan perjalanan waktu, peraturan-peraturan berubah, akhirnya bisa terangkat. Jadi memang kuncinya harus fokus, konsisten, dan sabar lah. Nah, kemudian untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang keempat adalah belajarlah dari kisah para pengusaha yang sukses. Jadi mungkin kalau kita ingin jadi orang kaya, bergaulah dengan orang yang kaya. Kalau kita ingin jadi pejabat, bergaulah dengan para pejabat. Itu mungkin suatu hal yang memang dibutuhkan di dalam untuk menemukan kesuksesan kita. Ibaratnya ngenger dulu lah kepada mereka yang sudah sukses. Kemudian yang kelima, paksa diri kita dan lakukan sekarang juga. Jadi memang kita perlu praktekkan apa yang mungkin kita miliki, ya. Misalnya kita ada cita-cita ingin jualan apa, jadi jangan sekedar lakukan saja, ya. Paksa sedikit, dengan takut persaingan, itu mungkin untuk menumbuhkan jiwa wirausaha di diri kita. Kemudian yang terpenting dari jiwa wirausaha adalah satu itu percaya diri. Ya. Kemudian kedua, berorientasi tugas. Ya, seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan, dan kerja keras. Kemudian yang ketiga, ini harus berani mengambil resiko. Wirausaha adalah orang yang lebih menyukai usaha-usaha yang lebih menantang untuk mencapai kesuksesan atau kegagalan daripada usaha yang kurang menantang. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang keempat adalah kepemimpinan. Seorang wirausaha harus memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, keteladanan. Kemudian yang kelima, berorientasi ke masa depan. Wirausaha harus memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan. Kuncinya adalah dengan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang ada sekarang. Kemudian yang keenam, keorisinilan atau kreativitas dan inovasi. Wirausaha yang inovatif adalah orang-orang yang memiliki ciri-ciri tidak pernah puas dengan cara-cara yang dilakukan saat ini, meskipun cara tersebut cukup baik. Kemudian yang kedua, selalu menuangkan imajinasi dalam pekerjaannya. Yang ketiga, selalu ingin tampil berbeda atau selalu memanfaatkan perbedaan. Mengapa jiwa wirausaha penting untuk ditanamkan kepada siswa? Nah, ini kita ke siswanya, tadi kepada gurunya. Ya, cara-cara untuk mengajarkan jiwa wirausaha yang pertama yaitu selalu menjadi seorang pengusaha yang sukses, wirausahawan juga selalu menetapkan tujuannya. Kita sebagai guru dapat menugaskan kepada murid-murid untuk menuliskan 10 cita-cita yang ingin dicapai dalam kertas yang akan disebut sebagai kertas mimpi. Di antara cita-cita yang telah dituliskan, mereka untuk memilih satu cita-cita besar. Lalu tentukan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai cita-cita itu. Kemudian juga sarankan kepada diri siswa yang kedua yaitu mengajarkan cara berpikir kreatif. Seorang wirausahawan selalu membutuhkan pikiran yang kritis, juga memerlukan kemampuan untuk berpikir kreatif, karena berpikir kreatif dapat menemukan, menghasilkan, hingga menciptakan inovasi baru. Kemudian yang ketiga,
mengenalkan dan mengajarkan cara mengelola keuangan. Ya, memang kita dari kecil oleh orang tua kita itu kurang begitu diperhatikan dalam masalah keuangan. Mungkin katanya beda dengan orang-orang luar negeri, dari kecil itu sudah diajari bagaimana mengelola keuangan, sehingga kepada orang tuanya saja itu dianggap hutang, sementara kita kan kadang-kadang mengasih kepada anak, ya. Sehingga kita mencari uang itu termasuk terlambat, ya kayak kita lah. Kita kuliah sampai umur 25 tahun baru mencapai baru mulai mencari uang. Nah, ini beda dengan orang-orang luar negeri. 20 tahun mereka sudah sukses, sudah bisa membangun kerajaan-kerajaannya sendiri. Nah, ini beda kita dengan orang-orang yang luar negeri. Jadi memang mengelola keuangan sejak membiasakan siswa untuk belajar dari kesalahan. Jika dalam proses peluk dan hargai atas usaha yang telah mereka lakukan untuk mencoba kembali. Nah, ini kemudian guru harus mengajarkan dalam menghadapi tekanan emosi dan kecemasan. Ya. Dalam dunia wirausaha ada begitu banyak masalah maupun faktor-faktor yang dapat menghalangi tujuan kita. Oleh sebab itu, guru perlu mengenalkan serta mengajarkan kepada siswa untuk menahan kecemasan, ketakutan, dan ketidakpastian. Nah, kemudian yang keenam yaitu melatih jiwa kepemimpinan. Menjadi seorang pengusaha juga dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik, karena akan banyak bertemu dengan orang, baik yang dikenal maupun tidak dikenal. Kemampuan komunikasi ini biasanya akan dimiliki oleh seorang pemimpin. Kemudian yang ketujuh, mendorong siswa untuk haus wawasan dan ilmu pengetahuan. Jadi seorang pengusaha yang sukses juga membutuhkan berbagai pengetahuan dalam rangka untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh konsumennya. Selain itu, diperlukan pula cara berkomunikasi yang efektif untuk menjaga pelanggan tetap setia kepada kita. Nah, di samping hal tersebut di atas, ada nilai-nilai karakter kewirausahaan yang harus ditanamkan oleh pihak sekolah atau guru kepada siswa. Antara lain yaitu dream atau bermimpi, berani bermimpi. Kemudian yang kedua, pokoknya ini cepat mengambil keputusan. Nah, kemudian yang ketiga, cepat bertindak. Kemudian yang selanjutnya, determination, tidak mudah menyerah. Kemudian dedication, memiliki komitmen yang kuat. Kemudian devotion, mencintai bisnisnya. Kemudian detail, perhatian sampai detil yang tinggi. Destiny, menentukan nasibnya sendiri. Kemudian dollar, uang, walaupun bukan motivasi utama. Kemudian yang terakhir, nah kemudian untuk akan dilakukan seandainya saya itu jadi seorang pimpinan. Nah, saya akan melakukan satu untuk kewirausahaan ini, yaitu pendidikan dan pelatihan serta pendampingan secara berkala. Untuk menumbuhkan jiwa wirausaha, perlu ada pelatihan dan pendampingan agar siswa memiliki ketertarikan yang akhirnya siswa memiliki wawasan kewirausahaan dan kesadaran akan pentingnya wirausaha. Kemudian yang kedua, ini program yang kedua adalah Bulan Dagang Siswa. Ini bisa dilakukan secara individu atau per kelompok atau per kelas. Kemudian membuat produk, kemudian dijual di sekolah. Nah, ini alasannya, ini
minat jajan siswa sangat besar karena rata-rata orang tua memberi uang jajan itu hampir 6.000 untuk 2 kali istirahat. Misalnya istirahat pertama 3.000, istirahat kedua 3.000. Ini mungkin bagi ekonomi yang menengah ke bawah. Kalau yang menengah ke atas bisa lebih. Nah, jika siswa bisa memanfaatkan peluang ini, maka akan ada keuntungan. Satu, melatih mental wirausaha. Kemudian yang kedua, tentu harga lebih murah daripada yang dijual mungkin di kantin. Nah, di sekolah saya ini ada 30 kelas. Jika satu hari satu kelas untuk melakukan kegiatan, misalnya mudahnya ngomong itu jual beli produk, ya, maka sebulan akan ada transaksi perdagangan dari siswa oleh siswa untuk siswa. Dengan demikian secara tidak langsung akan menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan siswa. Kemudian yang ketiga, cipta produk atau ide pembuatan produk aneka kuliner. Ini bisa makanan dan minuman. Kenapa kuliner? Ini karena akan cepat laku dibanding mungkin produk-produk semisal makanan-makanan yang ringan. Ini makanan yang ringan misalnya kayak apalagi kalau misalnya menjelang puasa ini kan sangat dibutuhkan sekali kolak, misalnya es campur dan sebagainya. Nah ini kegiatan-kegiatan yang seperti ini sebenarnya bisa dilakukan oleh siswa, misalnya dia pulang sekolah, kemudian kalau mentalnya sudah kuat, dia bisa buat lapak di pinggir jalan. Nah ini untuk saat ini memang sangat menjamur, terutama untuk di Majenang sendiri yang namanya wisata kuliner, aneka jajanan. Ini hampir di setiap gang itu banyak lapak-lapak. Ya yang dijual misalnya kalau malam yaitu ada kopi, ada mungkin gorengan dan sebagainya. Nah kalau siang-siang ini biasanya kita lihat itu di pinggir-pinggir jalan itu ada es yang harganya sangat murah, yaitu 2.500 dapat es teh, es desa. Nah ini juga kalau siswa memiliki jiwa wirausaha, ini bisa melakukan hal itu dengan modal yang cukup minimal. Kemudian jajanan-jajanan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ini cita-cita saya itu di sekolah itu ada bank sampah non-organik atau bank sampah non-organik atau plastik. Nah, ini hampir semua produk jajanan menggunakan wadah plastik. Ini peluang yang bagus jika ditangani dengan baik yang tentunya akan memiliki manfaat. Yang pertama, kesadaran siswa untuk peduli lingkungan sehingga mengurangi pencemaran tanah. Yang kedua, menghasilkan rupiah. Jadi kalau sampah-sampah yang ada di sekolah ini itu dikelola dengan baik, ini akan bisa mendatangkan rupiah. Nah, misalnya di sekolah saya itu ada 1.000 anak, biasanya satu anak jajan satu es gitu ya. Itu biasanya wadahnya kan kumpulkan itu akan menjadi hal yang bermanfaat yang bisa dijual kembali kepada tukang rongsok gitu ya. Nah ini mungkin bisa dilakukan oleh OSIS maupun oleh pramuka sehingga ini bisa menambah kas dari pengurus OSIS maupun pramuka sehingga untuk kegiatan-kegiatan yang memerlukan biaya yang sifatnya pribadi ini bisa digunakan, misalnya membuat seragam kaos atau mungkin bahkan berwisata. Ini kalau dikelola sampah-sampah yang ada di sekolah ini akan menjadi sesuatu yang bisa mendatangkan omset bagi organisasi yang ada di sekolah tersebut. Kelima, ini bank sampah organik. Nah ini sampah
juga sangat melintas. Ini karena adanya daun-daun, kemudian bekas-bekas makanan. Ini juga kalau dikelola dengan baik, ini akan bisa mendatangkan uang, ya, sehingga dari anak diajari hal-hal seperti ini mungkin nanti ketika dewasa akan tertarik untuk mengolah sampah menjadi pupuk. Ini juga banyak sekali di tempat saya ini melalui pelatihan-pelatihan. Ini bahkan dulu alumni sekolah saya di SMP 2 sekarang untuk produksi pupuk organik ini bisa sampai 5 kintalan terjual ini untuk 1 bulan. Ini kan bisa mendatangkan manfaat, ya. Dan saya sebagai di sekolah juga selalu membeli kepada alumni tersebut yang sudah sukses mengelola sampah organik. Kemudian yang keenam, pemberdayaan kooperasi sekolah. Ya. Siswa di sekolah kami hampir 1.000 ditambah oleh guru dan karyawan. Jika kooperasi sekolah dikelola dengan baik, mungkin dibuat seperti dengan menyediakan semua, ini akan menambah kesejahteraan warga sekolah, di mana kita tentunya akan menjual produk itu bisa lebih murah daripada harga pasar. Nah, kemudian yang ketujuh, tabungan siswa. Ya, selama ini memang sudah ada tabungan siswa, namun biasanya orientasinya hanya jangka pendek, yaitu untuk mempersiapkan siswa untuk study tour. Nah, setelah itu habis study tour, uang diambil semua, kemudian tidak menabung lagi. Nah, dengan adanya dorongan kepada sisa akan pentingnya menabung, maka kegiatan menabung akan menjadi budaya sampai mungkin tua, ya, sehingga ini sangat bermanfaat bagi hidupnya kelak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, tentunya tidak sesuai dengan harapan, tapi ya mudah-mudahan bermanfaat untuk terutama diri saya sendiri. Terima kasih Pak dosen dan kepada teman-teman yang setia mendengarkan. Baik, terima kasih Pak Badrun, luar biasa ya. Programnya sangat lengkap ini Pak Badrun ya. Oke, bagus-bagus Pak programnya ya untuk peningkatan jiwa entrepreneurship bagi guru maupun siswa. Oke, tinggal nanti pada poin langkah-langkah penyusunan program unsur-unsur manajemennya ditampakkan. Karena nanti pada saat Bapak Ibu membuat program yang masuk di dalam RKAS atau RKAM, itu juga tentu diawali dari perencanaan sampai dengan monitoring atau monefnya nanti mau seperti apa. Saya kira itu Pak masukannya. Yang lain-lain sudah sangat bagus Pak Badrun, luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya persilakan Bapak Ibu, tidak saya putar, tidak saya undi. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin berkenan menyampaikan secara sukarela. Saya boleh lah Pak, daripada tidak ada. Oh ya Bu, silakan Bu Laila, monggo. Daripada nggak ada. Assalamualaikum Silakan Bu. Pak dosen yang kami hormati. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tapi waktunya ini lagi di kendaraan. Ini Pak, baiklah saya menyampaikan ini sesuai dengan yang ada di madrasah kami. Saya kebetulan ada di MAN 3 Cilacap Pak. Jadi kita akan menyusun program. Itu yang pertama adalah kita ada tim pengembang madrasah Pak. Nah ini tim pengembang madrasah itu terdiri dari para waka, unsur guru, komite, dan siswa sebagian. Nah ini yang pertama diawali dari penyusunan EDM Pak. Kita melakukan evaluasi di madrasah. Ini untuk mengetahui potensi, kekuatan, kelemahan,
yang ada di madrasah seperti apa. Oke. Dikembangkan itu yang muncul pertama itu dari pada saat penyusunan EDM. Yang biasanya kalau tahun-tahun lalu dilaksanakan pada bulan Juni. Dilaksanakan pada bulan Desember, awal Januari nih, akhir Desember, awal Januari untuk penyusunan EDM. Nah, dari EDM itu kemudian kita menjadi tahu sebenarnya kebutuhan yang ada di madrasah itu apa, sehingga dilakukan analisis kebutuhan. Nah, misalnya diantaranya adalah misalnya pengelolaan kantin mau seperti apa, terus kemudian koperasi seperti apa, dan program-program lain yang memang dibutuhkan. Termasuk SDM-nya, kita perlu mengangkat guru lagi, mengangkat pegawai lagi, dan lain-lain. Kemudian dari EDM ini, dari analisis kebutuhan, kemudian kita menyusun yang namanya RKM, Pak. Nah, rencana kerja madrasah. Nah, ini rencana kerja madrasah ini atau sering dikenal dengan Renstra, ini untuk 4 tahun. Nah, ini RKM-nya, yaitu berisi tentang rencana kerja atau program-program yang nanti akan menjadi acuan dan pedoman kepala madrasah dalam menjalankan tugasnya, gitu kan. Kemudian dari RKM itu di breakdown menjadi rencana kerja tahunan atau RKTM itu, yang dirinci mulai dengan 8 standar pendidikan. Nah, itu dirinci semuanya untuk pelaksanaan tahun ini dengan skala prioritas apa yang akan dilaksanakan. Nah, disinilah kemudian muncul beberapa program, diantaranya adalah program kewirausahaan. Nah, dari sini kemudian saya bersama teman-teman kemudian menyusun, maaf Pak, itu logonya madrasah ya Pak, karena kemarin kirain tugasnya Iya, nggak apa-apa Bu, mau apa-apa. menyusun program madrasah. Nah, ini setelah ini kemudian kita menyusun beberapa rencana program kewirausahaan. Nah, ini yang sudah kemarin yang sudah berjalan, Pak. Di tempat kami kebetulan ada kantin, ada koperasi, kemudian ada ekstrakurikuler, ada ekstrakurikuler life skill. Life skill-nya diantaranya adalah ada menjahit, ada tata rias, kemudian ada ini apa namanya montir itu. Kemudian kita juga ada kelas leader, di mana salah satu bidang kurikulumnya itu ada materi tentang kewirausahaan. Nah, ini yang dilaksanakan untuk mengenalkan anak tentang pentingnya kewirausahaan. Jadi program kewirausahaan itu diawali dari satu tadi, mengintegrasikan materi dalam mata pelajaran yang ada di madrasah. Jadi, semua guru itu, misalnya saya guru akidah akhlak ya Pak, saya guru akidah akhlak, saya itu mengajarkan di sela-sela materi saya, menanamkan tentang karakter Rasulullah yang ahli berdagang, ahli berbisnis, gitu, sifatnya Rasulullah yang al-adil dan lain-lain itu saya ceritakan. Terus kemudian kita juga ada materi tentang dinamis, inovatif, dan lain-lain, itu juga nanti dikaitkan dengan kewirausahaan. Kemudian ada materi yang memang berdiri sendiri, materi kewirausahaan yang itu diberikan di dalam kelas leader. Itu kelas leader memang sudah berdiri sendiri materi tentang kewirausahaan. Kemudian ekstrakurikuler yang saya sampaikan tadi, ekstrakurikuler kewirausahaan yang di tempat kami ada, itu pembinanya biasanya mulai mengajarkan tentang bagaimana cara merencanakan usaha, kemudian membuat usaha, misalnya mengemas jajanan-jajanan, kemudian sampai anak-anak itu dilatih untuk memasarkan, itu menjual ke teman-temannya, menjual ke luar kelas. Kalau tidak minggu, kalau hari Minggu itu pas dikeroyak ada Car Free Day, itu juga di Car Free Day, terus di pantai juga menjual ke pengunjung pantai, itu anak-anak dari ekstrakurikuler kewirausahaan. Kemudian di program yang 2 tahun yang lalu, kantin
Kemudian di ini pengelolaan kantin diambil alih diberikan kepada tim kewirausahaan. Di antaranya adalah pembina ekstra kewirausahaan, anak-anak yang ikut di bawah kesiswaan. Alhamdulillah hasil dari kantin itu dibandingkan dulu ketika dikelola sendiri oleh penjual kantin, kita mendapatkan income masukan yang luar biasa, yang setiap tahun bisa membelikan Bapak Ibu guru itu seragam. Nah, seragam perpisahan misalnya untuk tahun kemarin kita dari kantin itu memberikan 12 juta untuk membantu pembelian seragam gitu. Kemudian tahun ini kemarin memberikan ketika guru mau melaksanakan kegiatan outbound keluar gitu ya, dari kantin memberikan uang itu 10 juta untuk kegiatan. Nah, ini dari kantin. Kemudian kita di OSIS juga ada bidang kewirausahaan. Kemudian tahun kemarin saya selaku wakasiswaan dengan pembina OSIS kemudian merintis mengembangkan kembali koperasi yang awalnya kemarin dikelola oleh guru, koperasi siswanya itu kemudian saya hentikan, semuanya saya rubah, semuanya dikelola oleh OSIS Mantiga Cilacap. Jadi mulai yang dari nol, dari modal dari nol kemarin saya ajarkan pada anak-anak untuk mencari distributor. Jadi saya dengan anak-anak coba kamu hubungi guru ini untuk memberikan menjadi distributor, memasuk barang ke koperasi. Alhamdulillah kemarin dievaluasi selama 3 bulan dari nol itu sudah ada pemasukan 10 juta. Nah itu anak-anak ketika saya datang ke itu kan koperasi, saya bilang kamu ini dari pagi sampai sekarang udah berapa jam? 4 jam Bu, berjaga 4 jam. Udah pegang uang berapa? 2 juta gitu kan. Kamu hanya 4 jam sudah pegang uang 2 juta. Makanya besok nggak usah kepengen jadi pegawai negeri, saingannya susah itu ya. Gajinya sebulan paling segitu 4 juta. Tapi kalau kamu berdagang, kamu hanya 4 jam nunggu di sini sudah dapat 2 juta, saya bilang gitu. Ya Bu, ternyata ya ketika dagang cepat dapat banyak itu. Itu beberapa kegiatan-kegiatan siswa yang terkait dengan kewirausahaan di sekolah kami, Pak. Kemudian untuk guru, kita memang ada koperasi sendiri, koperasi guru dan karyawan. Nah ini setiap tahun memang ada pelatihan untuk biasanya sih pelatihan kayaknya sebagai ini aja lah, yang intinya outbound gitu. Jadi judulnya pelatihan koperasi untuk guru dan pegawai Mantiga Cilacap. Tapi intinya ya kita pergi ke Jogja, kemudian ya outbound, ada pelatihannya, pengisian materinya sedikit lah gitu kan. Kemudian kita pergi ke Baturaden, nginep, ada pelatihannya sedikit, yang lain kegiatan outbound itu. Tapi setiap tahun sudah ada. Kemudian kita juga ada kegiatan siswa yang rutin dilaksanakan itu setiap tahun itu kunjungan industri. Nah, kita mengenalkan kepada anak-anak, biar anak-anak tertarik untuk melakukan kewirausahaan itu. Saya untuk tahun ini kemarin, saya ketika mau ke Bali bulan akhir Januari kemarin, saya membawa anak-anak ke Jogja, karena kebetulan kita kunjungan perguruan tingginya ke UIN Jogja, sehingga kunjungan industrinya saya ambil di Jogja. Ketika saya cari kunjungan industri yang gratis, saya kemarin ke Bakpia Jokem gitu kan. Ya alhamdulillah di situ anak-anak dilatih, diberi arahan mulai dari cara pembuatan, memasarkan, dan mereka ikut praktek. Sebelumnya ketika kita kunjungan perguruan tingginya kita ke UNS, kita melakukan kunjungan ke pabrik batik di Solo gitu kan. Nah itu anak-anak mendapatkan arahan dengan seperti itu. Jadi ada gambaran-gambaran, jadi anak itu tidak serta-merta mereka berpikir hanya untuk menjadi pegawai atau hanya kerja, tapi mereka berpikir, ada beberapa anak yang sekarang sudah mulai berpikir, walaupun kecil-kecilan, tapi saya jadi bos, kayak gitu. Walaupun saya jadi pegawai negeri, saya jadi pejabat, tapi saya tetap menjadi kuli, saya menjadi pegawai. Nah itu yang seperti itu ternyata ada anak-anak yang sudah mulai menanamkan saya ingin menjadi bos. Nah makanya
dengan ekstra tapi ada beberapa anak yang di tempat kami muridnya 1050 gitu ya. Nah, ada anak yang memang sama sekali ya tidak mau ikut ekstra ya ada. Tapi ada yang semangat sekali, ekstra ya banyak. Nah, termasuk yang ekstra-ekstra life skill. Nah, ini yang ada di sekolah kami, penanaman kewirausahaan, saya ceritakan secara real, secara langsung, itu yang ada di tempat kami, Pak. Nah, mungkin nanti bisa sharing dengan teman-teman yang lain, karena dengan seperti ini kita bisa belajar untuk memajukan madrasah lagi. Gitu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Laila. Ini langkah-langkah manajemennya sudah nampak sekali dan sangat konkret dalam bentuk mulai dari EDM, ya, analisis kebutuhan, penyusunan program 4 tahunan, kemudian pelaksanaan. Oke, baik. Saya kira sangat bagus sudah Bu Laila, nggih. Oke. Baik. Masih ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan? Saya Pak. Ya, baik. Silakan Bu Mudia, nggih. Iya. Baik, silakan Bu Mudia. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter yang kami hormati, teman-teman mahasiswa seperjuangan juga yang saya muliakan. Ini untuk menyampaikan tugas dengan judul menumbuhkan jiwa entrepreneur. Ini untuk sekolah kami karena masih MI, mungkin kalau Bulala itu jangkauannya sudah luas karena sudah setingkat dengan aliyah. Karena MI kami menumbuhkan jiwa entrepreneur atau kewirausahaan di sekolah kami dengan membuat kegiatan yaitu Market Day. Yang Market Day itu sebelum dilaksanakan ada tahapan-tahapan yang harus ditempuh. Di antaranya yaitu tahapan persiapan, kemudian perencanaan, kemudian perumusan waktu. Bu Roro ditanya. Ya, Bu, bisa. Ya, ya. Oh, sebentar. Ini sudah saya share, Bu. Ini monggo Pak, terima kasih. Monggo. Itu sangat minimalis dan sangat sederhana. Ini adapun yang dibutuhkan adalah persiapan, kemudian yang kedua adalah perencanaan, ketiganya yaitu menyusun tentang waktu kapan akan dilaksanakan Market Day, kemudian yang keempat adalah monitoring, yang kelimanya adalah pengujian, yang keenam adalah evaluasi. Kemudian juga ini sudah menurut saya sudah saya kaitkan dengan jiwa entrepreneur secara umum. Tadi juga banyak sekali teman-teman yang sudah menyampaikan agar jiwa entrepreneur itu bisa tertanam dalam jiwa siswa, di antara yaitu yang pertama kita harus bisa mengajak siswa untuk mempunyai sebuah cita-cita atau tujuan sebelum kami nanti menyampaikan Market Day yang ada di sekolah kami. Karena dengan sebuah cita-cita anak tersebut akan termotivasi untuk bisa mewujudkan cita-citanya. Walaupun cita-cita itu harus membutuhkan beberapa pengorbanan, diantaranya berikhtiar. Keduanya yaitu juga mengajarkan cara berpikir kreatif, kritis. Sehingga karena dengan orang yang selalu berpikir kritis dan kreatif, itu akan bisa menimbulkan suatu saat akan membuat inovasi-inovasi baru. Apalagi dengan sekarang dunia yang apa-apanya serba globalisasi, baik informasi maupun yang lain-lain. Ketika yaitu menanamkan atau mengenalkan cara pengelolaan keuangan. Karena ini adalah siswa, pengelolaan keuangannya yaitu masih sangat sederhana.
misalnya untuk pengelolaan uang kepada anak itu agar bisa seimbang, diantaranya seperti yang telah disampaikan oleh Pak Ade Saring apa tadi ya, dengan rajin menabung. Ketika sudah diberi uang oleh orang tuanya berapa, harus bisa disisihkan dari uang tersebut, sehingga dari hasil tabungan itu bisa untuk membeli sesuatu yang diinginkan istilahnya. Kemudian jadi anak tersebut tidak minta semuanya, permintaan itu disampaikan ke orang tuanya dan minta untuk apa ya istilahnya, semua permintaannya itu oleh orang tuanya diwujudkan, tapi anak itu sendiri bisa melalui cara pengelolaan uang. Kemudian itu belajar dari kesalahan, karena setiap orang yang ingin mencapai cita-cita dengan berikhtiar itu tidak semua berjalan dengan mulus, tapi di perjalanan biasanya juga ada kekeliruan. Tapi dari kekeliruan dan kesalahan tersebut malah justru bisa menjadikan sebuah motivasi untuk lebih maju. Kemudian yang selanjutnya mengajarkan dalam menghadapi tekanan emosi atau kecemasan. Itu karena semua cita-cita yang akan kita capai itu banyak sekali kendala di perjalanan. Jadi apabila nanti tidak semulus yang kita bayangkan, anak tersebut harus sudah bisa menghadapi dengan hati yang rela, sehingga anak tersebut harus sudah bisa menghadapi tekanan emosi atau kecemasan. Terus yang keenam adalah melatih jiwa kepemimpinan. Setiap orang itu menjadi seorang pemimpin, walaupun itu pertama menjadi pemimpin pada dirinya sendiri. Tapi kita juga nanti jiwa kepemimpinan itu harus ditanamkan, sehingga anak tersebut akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dengan jiwa kepemimpinannya. Yang ketujuh adalah mendorong murid untuk selalu meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan. Karena dengan wawasan dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, insya Allah dimanapun juga akan bisa untuk diterapkan untuk menjadi sebuah solusi ketika menghadapi sebuah permasalahan. Bapak Ibu yang kami hormati, ini untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur atau wirausaha di sekolah kami, yaitu melalui beberapa kegiatan. Walaupun di madrasah kami satu ada dibentuk sebuah kantin sekolah. Kantin sekolah kita melibatkan wali murid yang biasa membuat jajanan, dan juga dengan kantin sekolah itu biasanya nanti akan dikontrol oleh puskesmas, karena makanan yang disajikan nanti di sebuah kantin itu sehat ataupun tidak. Karena dengan adanya kantin sekolah di madrasah kami bertujuan agar tidak semua pedagang bisa masuk, dan dari dagangannya itu bisa dianjurkan, bisa disarankan adalah jajanan-jajanan yang sehat. Karena biasanya di sekolah untuk saat ini itu biasanya kalau waktu istirahat itu banyak sekali yang berjualan, tapi kadang-kadang tidak dipikirkan tentang kadar gizi atau kesehatan dengan makanan tersebut. Jadi dengan kantin sekolah, otomatis anak itu secara makan dari nilai gizinya bisa dievaluasi itu dari sekolah. Jadi untuk wali murid yang bisa membuat jajanan apa, itu nanti bisa dititipkan di kantin sekolah, hasilnya itu nanti untuk kemajuan sekolah. Seperti Bu Laila tadi, bisa nanti setiap menjelang Lebaran itu bisa dari hasil-hasil itu, karena semua penjual itu nanti akan memberikan kas setiap harinya dikumpulkan, itu nanti setiap Lebaran bisa untuk membuat parcel bagi para guru-gurunya, dan juga nanti ketika akan mengadakan study tour apa, bisa untuk sedikit memberikan subsidi atau sifatnya dengan kegiatan sekolah, dengan pekan maulid ataupun yang lain.
bisa diambilkan dari uang hasil kantin tersebut. Kemudian yang kedua juga ada koperasi yang dibentuk oleh sekolah. Kemudian dari hasil koperasi itu untuk menopang semua kegiatan. Karena kadang ada kegiatan yang tidak mengambil iuran dari siswa, tapi justru diambilkan dari keuntungan koperasi sekolah. Dan memang dari koperasi sekolah itu termasuk untuk bisa memberikan SPP gratis dan seragam gratis kepada anak-anak yatim dan yatim piatu. Jadi anak yatim piatu dan anak yatim kalau di sekolah kami itu mulai dari SPP, seragam itu tidak dibebankan karena diambilkan dari hasil koperasi. Kemudian yang ketiganya adalah yang berhubungan dengan siswa secara langsung memang mengadakan market day. Itu yang dilibatkan adalah kelas 5 dan kelas 6. Itu nanti yang menjadi konsumen adalah kelas-kelas bawah. Adapun yang perlu dipersiapkan adalah satu persiapan, karena sebuah kegiatan itu memerlukan sebuah persiapan yang matang. Setelah persiapan yaitu perencanaan. Kemudian perencanaan adalah penyusunan waktu, kapan market day itu akan dilaksanakan. Kebetulan di sekolah kami setiap 1 bulan sekali. Persiapannya dengan menugaskan anak-anak untuk membuat produk atau kerajinan yang nanti bisa dijual di kegiatan market day itu. Kemudian setelah persiapannya dengan seperti itu, membuat perencanaan, memang karena perencanaan itu adalah sebuah kegiatan dengan istilahnya bisa menghasilkan uang, sehingga seperti kita membuat pasar kecil atau melalui bazar di sekolah. Waktu yang ditentukan sesuai yang telah dijadwalkan oleh sekolah, yaitu 1 bulan sekali, atau kalau memang ada suatu kegiatan yang lebih penting, bisa untuk dialihkan. Kemudian yang keempat adalah monitoring. Ibu guru di sini juga untuk bisa memonitoring kegiatan anak-anak tersebut. Karena di situ nanti juga yang intinya adalah untuk menimbulkan jiwa entrepreneur terhadap anak, jiwa wirausaha. Terus yang kelimanya adalah pengujian proses dan hasil setelah dilaksanakan kegiatan market day oleh sekolah, diadakan pengujian mulai dari proses sampai hasil. Yang keenamnya adalah evaluasi. Dari evaluasi itu akan timbul sebuah pengalaman. Banyak sekali yang bisa diambil oleh anak didik kita. Di antara pengalaman yaitu cara mereka berinteraksi dengan orang lain dan lain-lain. Karena itu juga nanti di market day kita akan menghadirkan orang tua sebagai konsumen. Jadi nanti anak-anak sudah diajarkan cara berinteraksi yang baik, cara membuat komunikasi yang baik. Nah, itu banyak sekali pengalaman. Sehingga market day itu adalah salah satu kegiatan untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur ataupun jiwa wirausaha yang sudah mulai diterapkan sejak usia MI di sekolah kami. Begitu Pak dosen yang bisa kami sampaikan. Mungkin banyak sekali kekurangan, mohon sekali masukannya, karena ini adalah sifatnya sharing, jadi di sekolah kami itu diantaranya seperti itu yang bisa diterapkan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha atau entrepreneur. Demikian Pak dosen yang bisa kami sampaikan. Mohon masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Mudiah. Sudah sangat luar biasa Bu pekerjaannya. Oke, bagus. Ya, unsur-unsur manajemennya sudah nampak ya di persiapan, perencanaan, dan sampai dengan evaluasi. Nah, kemudian di program-programnya ini juga sudah dituliskan dengan
rinci ya. Baik. Cuma ini ada perbengkelan ini kayaknya mungkin yang belum dihapus ini Bu ya. Untungnya Perbengkelan itu motor, mobil bagus. itu. Iya kayaknya di Iya, tempatnya Bu Mudia kayaknya kan MI ya tadi ya. iya MI, iya. Iya. Garapnya Ya mungkin itu. Pak maraton Iya. tadi. Iya. Ambil Ini keselip ambil keselip ini. Ini nggak garam. masuk ini. Ya, ya, Ini nggak masuk yang oke. bawah. Oke. Baik, saya kira sudah bagus Bu Mudia. Jadi prinsipnya tugas kemarin adalah eh, ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu mahasiswa semuanya bahwa di dalam kita menyusun langkah-langkah program, jangan lupa tidak boleh lepas dari namanya unsur-unsur manajemen, mulai dari perencanaan. Sebelum perencanaan boleh diawali dengan analisis kebutuhan dulu, analisis SWOT dan seterusnya. Silakan. Saya kira itu baik ya. Sampai dengan MONEV atau monitoring dan evaluasi. Nah, itu garis pentingnya yang ingin saya tekankan dari tugas kemarin, bahwa unsur-unsur itu harus nampak supaya role dari Bapak Ibu selaku mahasiswa magister ya manajemen pendidikan itu memang nampak ya. Jadi kalau seorang mahasiswa magister manajemen di situ berarti ruhnya ya ruh manajemennya, ruh sebagai seorang manajernya itu tidak boleh lepas di dalam setiap program. Misalkan ibu bapak ini nanti membuat eh, program di bidang kurikulum. Nah, tetap Bapak Ibu harus ada mulai dari analisis kebutuhan dulu silahkan, perencanaan sampai dengan monet. Kemudian nanti ada program pengembangan kesiswaan. Tentu Bapak Ibu juga harus memulai dari perencanaan sampai dengan monefnya. Pada saat Bapak Ibu membuat eh, program untuk kurikulum, program untuk peningkatan kompetensi guru. Nah, itu tetap harus dimulai dari perencanaannya sampai dengan monefnya. Nah, kebetulan hari ini tugasnya adalah terkait dengan program untuk penanaman jiwa entrepreneurship. Ya, nah tentu itu juga harus dimulai dari perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi. Bapak Ibu yang saya hormati, pekan lalu kita sudah mendiskusikan tentang jiwa kewirausahaan dalam diri seorang kepala sekolah dengan sebuah ilustrasi film yaitu Pipo dan Embro. Nah, hari ini tugasnya adalah terkait dengan jiwa entrepreneurship untuk guru dan siswa. Dan alhamdulillah variasi tugasnya sangat beragam. Ini sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Jadi hasanahnya semakin luas tentang cakrawala bagaimana menanamkan jiwa entrepreneur bagi guru dan siswa. Jadi kita sama-sama tadi menyaksikan, melihat berbagai macam ragam program yang sudah direncanakan oleh Bapak Ibu. Semuanya bagus-bagus saya kira. Nah, tapi karena keterbatasan waktu Bapak Ibu, tidak semua mahasiswa bisa presentasi ini. Ya, ini masih banyak sebenarnya yang bagus-bagus, yang mungkin hari ini belum sempat dipresentasikan. Ya, dan semuanya bagus Bapak Ibu, jangan khawatir ya, semuanya bagus. Ya, bagus-bagus semuanya. Nah, cuma belum semua berkesempatan untuk dipresentasikan karena keterbatasan waktu. Nah, nanti Bapak Ibu yang ingin melihat mahasiswa lain yang belum presentasi, pengen melihat hasilnya seperti apa, tulisannya seperti apa, buah pikirannya seperti apa, nanti Bapak Ibu bisa klik link tugas itu, kemudian silakan dibaca tugas dari teman-teman yang lain. Saya kira eh, itu Bapak Ibu sekalian, elaborasi untuk materi kita hari ini tidak banyak karena saya kira sudah banyak mewakili dari mahasiswa tadi ya terkait dengan penanaman jiwa entrepreneurship. Apalagi Bapak Ibu tadi sudah menuliskan ada analisis kebutuhan. Nah, ini sudah saya kira itu sudah masuk. Jadi memang betul Bapak Ibu sekalian, setiap sekolah nanti beda-beda program entrepreneurship-nya itu. Nah, tadi saya lihat banyak program-program entrepreneurship-nya ini memang pada entrepreneurship yang sekupnya adalah ke bisnis ya atau jiwa kewirausahaan pada ranah bisnis ya. Nah, kemarin yang kita singgung memang masih banyak jiwa entrepreneurship pada ranah mindset ya, mentalitas, motivasi.
ya. Nah, tadi saya melihat sudah masuk ke ranah-ranah bisnis tadi, ada yang program jualan, koperasi, kantin. Ya, itu masuk Bapak Ibu sekalian, itu tidak salah. Ya, itu tidak salah. Nah, jadi memang ranah entrepreneurship ini memang ada dua Bapak Ibu, secara mindset, mentalitas, karakter, dan juga secara praktek wirausaha. Nah, gitu. Nah, jadi memang dua-duanya boleh dipilih Bapak Ibu sekalian, ya. Boleh dipilih. Nah, saya kira bagus tadi dari jenjang SD juga sudah ada kegiatan marketing day. Nah, tetapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian bahwa entrepreneurship ini jangan selalu diasumsikan dengan yang namanya bisnis. Karena kalau kita jenjang MI, barangkali tidak waktunya belum terlalu pas untuk kemudian bisnis, tetapi jiwa entrepreneurship-nya itu yang dimunculkan. Nah, tadi marketing day saya kira bisa untuk mengawali. Nah, tetapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian bahwa entrepreneurship ini juga kaitannya dengan mental dan mindset, yaitu mindset untuk kreatif, inovasi, berani mengambil risiko, tekun, ulet, ya, dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu, kita masih tersisa satu pertemuan. Nanti kita manfaatkan dengan bentuk penugasan mandiri ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti saya akan kirim apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Besok saya akan kirim. Kemudian nanti linknya juga akan saya kirim. Kemudian itu menjadi penilaian terakhir untuk mata kuliah kita. Nah, kemudian untuk tatap muka sudah saya cukupkan sampai hari ini. Kelas ini memang terlihat nampak smart ya, cerdas. Ya, jadi semua tugas itu langsung disikat habis ya dengan kualitasnya sangat bagus tugas-tugas dari Bapak Ibu semuanya. Ya, memang kelas ini luar biasa. Dari kelas-kelas yang lain yang saya temui ini kelas yang paling super ya, hebat sekali, luar biasa. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu. Terima kasih atas atensinya dan perhatiannya. Kita sampai ketemu lagi di sesi perkuliahan berikutnya. Barangkali kalau masih ada mata kuliah yang nanti bersama dengan saya. Jika tidak, mungkin sampai ketemu di sesi munakosah barangkali. Sebelum saya akhiri, dari Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan? Cukup, Pak. Cukup. Baik, kita akhiri Bapak Ibu sekalian dengan baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin untuk live Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya belum mengumpulkan tugas. Oh lah, oke. Apresiasi. Yang terakhir malah Saya belum tugas meneng Jan. Maaf ya Pak. Terus terakhir malah anak buntutan tugas. Aku benem mawon Pak, Saya belum bikin Pak, belum bikin tugas. Pertama saja yang smart. Pak, sing pada presentasi nilai hanya orang yang bohong doang. Betul ora usah gawe